Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raksan Jani, NPM 1911 dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 5. Saya akan menjelaskan bagaimana tentang perkembangan moral. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari perkembangan moral ini yang diciptakan oleh suatu ahli, itu Lawrence Kohlberg. Kohlberg ini lahir di Brownsville, New York. Pandangannya banyak diwarnai oleh Jean Piaget yang terkenal dengan perkembangan kognitifnya. Jadi dari teori perkembangan ini dia sangat menganut kepada teori Piaget yang terkenal sebagai perkembangan kognitifnya. Langsung kita masuki materi saja dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada konsep dasar perkembangan moral. Perkembangan moral itu dalam pandangan Kohlberg lebih padat dengan penalaran sebuah moral. Bisa dikatakan Kohlberg itu dia lebih menuju kepada sebuah penalaran di dalam suatu moral. Penalaran moral ini berkaitan dengan sebuah argumentasi yang melandasi suatu tindakan yang dianggap baik atau benar ataupun dianggap buruk atau salah yang dipandang oleh seseorang. Jadi di sini bisa kita pahami bagaimana sebuah tindakan itu dianggap benar ataupun tidak dianggap benar. Dan di sini menurut teori Kohlberg ini telah menekankan bahwa perkembangan moral itu didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembangnya secara bertahap. Dalam teori Kohlberg berdasarkan teori perkembangannya ini menganut sebuah prinsip dari Piaget. Teori perkembangan moral ini dalam psikologi umum menurut Kohlberg terdapat 3 tingkatan dan 6 tahapan. Pada masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yang dimana yaitu yang pertama ada penalaran prakonvensional, yaitu sebuah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan internalis nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan ataupun hadiah dan hukuman eksternal. Dan di sini ada tingkatan kedua yaitu penalaran konvensional. Penalaran konvensional ini suatu tingkatan internalisasi individual menengah di mana seseorang tersebut menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain di dalam eksternalnya, seperti orang tua ataupun aturan-aturan di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Ada pula 6 tahapan perkembangan moral itu menurut Kohlberg ada 3 level. Tadi kita sudah menjelaskan 2 tahapan dan ini kita
menjelaskan lebih dalamnya lagi, prakonvensional itu yang pertama itu menghindari hukuman, keuntungan dan minat suatu pribadi. Konvensional itu menjaga sikap orang yang baik, juga bisa memelihara suatu peraturan. Pasca konvensional itu ada orientasi kontrak sosial di dalam dirinya, prinsip etika universal juga. Seperti apa keenam tahapan itu kita bisa bahas lebih dalam lagi. Pertama, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa seseorang itu memiliki alasan ya untuk bertindak ataupun tidak untuk sesuatu karena tidak menghindari sebuah hukuman. Tahap-tahapan ini juga masuk bisa kita ketahui di dalam sebuah moral seorang individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada keuntungan dan minat pribadi. Tindak yang dilakukan dengan memperhitungkan apa yang telah akan didapatkan olehnya. Yang selanjutnya itu menjaga sikap orang baik, memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Bisa kita contoh yaitu dengan sudah sepatutnya aku ikut kerja bakti, lagian apa kata tetangga nanti. Dia memikirkan terhadap orang lain. Nah, di sini juga ada suatu perintah ya, yaitu dengan mengajukan tugas. Jika peraturan tidak yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau karena peraturan harus selalu dipatuhi. Karena di sini sebuah perintah yang benar-benar harus dia laksanakan. Kalau memang tidak dia melaksanakan ya berarti dia sudah melanggar sebuah aturan. Dilarang memancing misalnya keributan untuk kelas-kelas lain atau orientasi kontrak sosial. Nah, di sini kita akan membahas setiap orang memiliki latar belakang dan situasi yang berbeda. Tidak ada absolut, itu pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak individu harus dilihat kebersamaan dengan hukuman yang setara ataupun dengan hukuman yang ada. Bisa kita contoh yaitu mencuri supaya tidak mati. Berbeda halnya dengan mencuri supaya kita kaya. Menggambarkan sebuah prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggap benar walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Lalu cuy, apapun aku kakek lakukan untuk menyelamatkan nenekmu. Misalnya, contohnya